Zubah, lalu kemudian sampai kepada bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim. Bahkan sampai ke Adam pun Rasulullah Muhammad SAW menghafalkan. Dan itu tertulis di kitab kami. Ya, itu tertulis di kitab kami. Nah, lalu kemudian tema kita siapa yang memberkati? Kami umat Islam sudah menunjukkan data itu. Doa kami setiap saat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya atasmu. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hambanya. Dan seperti juga yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Siapa yang melakukan itu? Hanya umat Islam. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkat dan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu fakta. Setiap saat siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati dia. Dan itu kami habiskan waktu kami siang dan malam sampai ajal menjemput, melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Sementara Kristen sejak menjajakan dirinya, mengenal Tuhannya, mengetahui diri yang Kristen dan tahu bicara, tahu yang dikatakan iman, berpikir, sejak itu juga mereka diajarkan menghujat Abraham. Sejak itu juga mereka diajarkan menghujat Abraham alaihissalam. Kalau Anda mengatakan 2000 tahun, faktanya yang namanya keturunan, Bung, kita ini keturunan dari nenek Adam. Sampai hari ini keturunannya ada. Itu bukti bahwa silsilah itu harus ada. Ada keturunan. Tuhanmu saja punya silsilah. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sakit kan? Sakit. Nah sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Kalau Anda baca di kitab Kejadian, yang memberkati itu hanya umat Islam. Anda meniru-niru terjemahan Septuaginta yang Anda kitabkan sekarang, Anda akan terjebak ke dalam satu konsep yang justru menghujat, mengutuk Abraham. Sehingga Anda akan menemukan diri Anda sedang mengutuk Abraham. Apa akibat daripada mengutuk Abraham? Akan dikutuk oleh Allah. Apa dampak dari mengutuk kepada Allah pencipta dan bumi? Orang yang dikutuk oleh Allah pencipta langit dan bumi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Otaknya buta, hatinya buta, hatinya bisu, matanya buta, kupingnya tuli dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dikutuk oleh Allah. Apa pembuktiannya? Coba tanya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Lidahnya keluh bercabang-cabang, terpecah-pecah, nggak bisa menjawab. Otak kirinya mau mengatakan 3, otak kanannya mau mengatakan 1, tetapi mulutnya yang munafik itu tetap saja mengatakan 1. Kenapa? Karena dia kena kutukan. Nah, yang ketiga, apakah kalian itu keturunan Ismail? Pahami, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Musa datang hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Israel. Kalian Bani Kampret. Tidak masuk golongan. Oke? Nah, sementara kami betul, kami orang Indonesia. Tapi Islam itu untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalil ada. Jadi siapapun yang merasa manusia, Al-Quran diutus ke atas muka bumi ini melalui baginda Rasulullah SAW untuk dirinya. Makanya manusia yang tidak mau mendengarkan Al-Quran dikatakan oleh Allah seperti perumpamaan orang Islam yang menyeru mereka seperti menyeru binatang. Mereka mendengarkan suara tapi mereka tidak ngerti apa maksud daripada suara tersebut. Dan itulah sejahat-jahatnya makhluk, kata Allah. Oke? Jadi kita masih di tema tunjukkan pemberkatan Kristen yang mengaku sebagai anak anak Theos ini, ya,
bahwa mereka ini adalah betul-betul anak Theos dengan cerminan mereka sibuk memberkati Abraham. Ingat, Anda sudah mempertontonkan sesuatu yang memalukan dan membuat orang sedih. Ternyata memang Kristen itu penghujat Nabi Abraham alaihissalam. Saya masih kasih kesempatan Anda, silakan. Ternyata parah. Selamat siang, boleh. Selamat siang, bapak-bapak semua. Boleh nggak ngomong? Ya, boleh, karena si Premi itu sudah nggak berdaya dia. Lanjut. Oh ya, Iya. aku nggak ada berpihak sama siapa ya. Aku udah sering mendengar diskusi saudara-saudaraku sekalian di sini ya. Iya. Cuman satu yang aku pesankan sama kalian semua di sini. Sekalipun kalian pintar mengatakan semua kitab Al-Quran, Alkitab, kitab Jabar, kitab apapun itu. Jikalau nggak ada kasih sama aja bohong. Kita harus mempelajari, harus mengerti. Kalau Allah itu luas, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Dengan izinnya kita semua ada. Dengan izinnya semua agama itu ada. Gini, Mbak. Kalau menurut Gini. ya, Boleh nggak saya tahu Ya, kasih berarti- menurut Yesus itu Stop apa? dulu, stop dulu. Menurut Yesus dulu. Jadi jangan Anda mengatakan kasih itu ketika kita berlembut-lembut ria dalam Kasih hilang. kesesatan. Kalau ada pencuri, pencuri, jangan kau mencuri. Itu nggak boleh loh. Itu yang Anda maksud kasih kan? Kalau ada pemerkosa, pemerkosaan yang baik-baik itu dari depan, jangan dari belakang. Itu kan yang Anda harapkan kasih? Tidak. Nih, satu lagi Nyonya, Ustaz Zuma. kasih Nyonya. itu adalah mengajarkan kebenaran. Itu yang dimaksud kasih. Baca Matius 5 nomor 19 kalau Anda belum pernah belajar. Silakan. Saya belum selesai berbicara. Kalau Saya di sini bukan kasih itu princess ya. Apakah kasih itu adalah ketika umatmu membunuh umat kami di Cordoba, Spanyol tahun 1236 dan umatmu paksa kami untuk mengikuti ajaranmu yang tidak jelas itu. Ya, itu yang disebut kasih. Jauh-jauh dulu, jangan jauh-jauh, lari. Aku nggak membawa diam dulu, nama diam. agama. Princess, diam dulu, Iya, Princess. karena Saya mau kalau jawab bawa dulu. agama, saudara malu. Udah. Karena Tar dulu, tiga Princess. Biar saya abad jawab dulu. lebih agama Anda Ya. menjajah di negara ini. Anda malu Cuma, bawa agama. dengar. Karena agama dengar. Anda itu ditorehkan dengan tinta darah Saudara semua manusia. ini terlalu emosi, terlalu amarah. Saya Anda pulanya membawa kebenaran, agama. Mbak. Saya bukan munafik beramai-ramai bicara. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Veronica. Saya dari sekte ini tiap hari Udah. makan babi, tiap hari menyembah manusia. Udah. Oh, no. Saatnya sekarang kita tegakkan kebenaran itu kepada anak Udah. bangsa. Oke? Udah. Anda di Anda gereja. bukan perampok. Di gereja aja, di Kamu gereja bukan aja. perampok ya. Di gereja aja, di gereja. Jadi, Di gereja. gunakanlah bahasa- Anda nggak pas. bahasa Anda tidak pas. tidak Ini lintas agama, Nyonya. Anda ke gereja, bawa tabloid. Di gereja. Nggak cocok di sini. Nggak cocok. Ajaran Kamu kasih itu, dapat bikin ajaran bukan kasih itu kasih nggak di ada di kananmu. Kristen. Nggak ada di Kristen ajaran kasih itu. Kalau Udah. kasih Indomie ada, Oke. ada di Kristen. Nah, ada ya. Oke. Biar saya Kalau kasih ajarin dulu Indomie si. ada, kasih Biar Indomie. saya ajarin dulu si Jumat sama si kasih Agus. kesesatan. Kata Nah, itu. Bang Sidik, kalau yang kasih Mike Tyson terlalu belum emosi. sempet kasih pipi kanan itu. Aduh. Anda Udah. berbicara seperti Udah. seorang perampok. Itu kalau dari Udah. Kamu Yang merampok kitabnya apa yang kamu Yahudi, tahu terhadap orang. yang merampok kitabnya Kamu Yahudi itu agama yang Anda. merampok kitab Yahudi dan Merampok nabinya beberapa Yahudi istilah dari menjadi Quran. Tuhan itu agama Anda. Udahlah. Kita ini Tambah sedang satu bahas lagi tentang Ustaz, agama. merampok beberapa istilah dari Quran termasuk Nah, itu dia. amsal dan salib. Diambil pula perjanjian lama tuh. Udah. Cuman Oke, dibuat udah. darah Hus. Oke. Kita tunggu kutukan-kutukan baru dari framing untuk Abraham. Silakan Jadi Bang. perampok kutukan. aja bangga. Silakan Bang, kutukan barunya yang 2 mana lagi itu? Korintus 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 22. Paulus berkata, "Aku keturunan Israel." Apakah Muhammad keturunan Israel? No. Sampai sekarang Israel tidak mengenal Muhammad. Yang kedua, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan, ya. Diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, ya.
keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan. Kalau yang pertama keturunannya itu sifatnya adalah tunggal, ya, untuk menunjuk kepada satu orang. Dan yang kedua dikatakan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan majemuk keseluruhan, ya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu siapa? Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Jadi berkat Abraham itu sudah digenapi turun keturunan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji, ya. Keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Janji apa? Janji keturunan Abraham yang telah diberikan berkat-berkat melimpah. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang diberkati sekarang? Mari kita cek. Kristen adalah mayoritas dunia. Kristen adalah penemu-penemu terhebat di seluruh dunia. Sejarah membuktikan bahwa keturunan-keturunan yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah keturunan-keturunan yang diberkati. Keturunan intelektual, orang hebat, orang cerdas-cerdas. Artinya kalau kalian sekarang disebut keturunan Ismail yang ambigo, jaraknya 2000 tahun. Kalian itu minoritas dibanding kami. Baik secara intelektual, disiplin, sosial, politik, dan berbagai banyak hal, elemen-elemen kehidupan. Kekristenan adalah orang-orang yang diberkati. Kalaulah cuma berdoa supaya di Indonesia mayoritas Kristen, maka bangsa ini tidak akan miskin, pasti akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya kalian harus tahu bahwa Ismail versus Ishak, Muhammad versus Yesus, lalu kalian ngadi-ngadi disebut diberkati. Itu namanya pengakuan yang tidak rasional. Tetapi kalau Yesus adalah orang Yahudi, Paulus juga orang Yahudi, Muhammad orang mana, bro? Ya. Nah, itulah makanya kalau berkat Yesus itu kepada kami adalah berkat yang sudah permanen. Nah, kalian berkat dari mana? Berkat dari Sulawesi? Berkat dari Jawa? Berkat dari mana kalian? Apa Muhammad bisa memberkati kalian? Tentu tidak. Tidak akan bisa memberkati kalian. Nah, oleh sebab itu kalian harus terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka berkat Abraham itu di dalam Galatia pasal 3, ya, di dalam Korintus, Galatia pasal 3 ayat 29, Galatia pasal 3 ayat 16, itu turun berkat Abraham. Nah, sekarang saya minta dari Al-Quranmu Juma, tunjukkan mana kata-kata. Jawab ini cuma, mana literasi, mana kalimat di Al-Quranmu bahwa keturunan orang yang percaya kepada Muhammad diberkati keturunan dari Abraham. Silahkan cari sampai kiamat tidak bakal ada. Lanjut. Ya, jadi ya inilah salah satu kutukan yang diterima oleh saudara Framing. Ketika kemudian dihadapkan dengan permasalahan, beliau tidak mampu mengurai kemudian permasalahan itu, malah mencoba untuk mengaplikasikan kelicikannya di dalam berdialog. Ya, teman-teman, ini kutukan sebenarnya. Karena yang kita bahas di sini kutukan Abraham, bukan keturunan Abraham yang mengutuk. Tetapi oleh karena beliau sudah kena kutukan, maka dia tidak bisa menjabarkan itu. Oke, kembali kita kepada tema. Yang dikatakan mengutuk Abraham, menghujat Abraham. Dan penghujatan kepada Abraham akan melahirkan kutukan dari pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian pemberkatan kepada Abraham
itu akan melahirkan pemberkatan pencipta langit dan bumi kepada yang memberkati. Dan pemberkatan Tuhan itu tidak dilihat daripada segi ekonomi, tidak dilihat dari segi kuantitas. Pemberkatan itu dilihat nanti di akhirat. Siapa yang diberkati itu cerminannya, mereka lah yang masuk ke dalam surga. Bukan siapa yang diberkati, mereka lah yang pintar, mereka lah yang kemudian mayoritas. Bukan itu poinnya. Yang kita ukur dulu ini kehidupan kita. Apapun biasnya, apapun dampaknya, bercermin dulu. Apakah dalam kehidupan sehari-hari saya ini memberkati Abraham? Kalau memberkati, apa buktinya? Implementasi prakteknya dalam kehidupan beragama apa? Mana pemberkatan itu? Buktikan. Jangan cuma mengatakan, oh kami diberkati. Kalau mau diberkati, sembah manusia bernama Yesus yang mati terkutuk untuk dewa Molok. Mana buktinya seperti itu? Pemberkatan itu tidak. Ukurannya adalah, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Siapa yang memberkati Abraham siang dan malam? Umat Islam. Siapa yang mengutuk Abraham siang dan malam? Umat Kristen. Jadi kutukan itu tidak dilihat daripada, oh mereka pintar-pintar, mereka mayoritas, mereka hebat. Bong. Agama Romawi, Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen agama resmi kekaisaran. Kekaisaran Romawi adalah penguasa. Hampir separuh dari bumi dikuasai pada kala itu. Peradaban Romawi adalah peradaban yang tidak bisa terlupakan. Dengan kekuatan mereka, dengan kekuatan harta mereka, politik mereka, mereka mampu menanamkan Kristen kepada siapapun. Termasuk Kristen di Indonesia, masuk melalui penjajah. Salah satu cara Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajah. Apakah itu pemberkatan? Tidak. Ini yang perlu saudara pahami. Bukan petantang-petenteng, wah kami mayoritas di dunia, kami yang berkuasa. Loh, agamamu itu lebih dulu, dan tokoh-tokoh dunia itu lebih dulu mengimani Kristen. Mereka pengaruhnya terhadap ekonomi, terhadap politik, terhadap penjajah yang melahirkan penjajahan dan seterusnya. Agamanya adalah agama penjajah, agama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Contoh nih sekarang, Anda tanya orang Cina, Anda pilih Islam atau Kristen? Dia pilih Kristen. Kenapa? Kalau dia masuk Islam banyak aturan-aturannya. Tapi kalau dia masuk Kristen tidak ada aturan. Makanannya tidak dihalangi, sunatnya nonotnya tidak dipotong. Kemudian tidak ada minuman haram, tidak ada kemudian yang makanan haram. Jadi cocok mereka masuk. Tapi kalau agama yang diberkati tidak begitu. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Mohon maaf saya jabarkan itu sesuai dengan fakta. Nah sekarang yang saya minta. Oke lah, Anda hebat, Anda mayoritas untuk saat ini. Anda hebat dari segi politik untuk saat ini. Anda hebat dari segi persenjataan untuk saat ini. Tapi kalau bangsa Arab memberhentikan minyak ke negara-negara yang mayoritas Kristen, maka dia akan masak apa yang dia masak? Peluru. Habis itu dimakan. Oke ya? Dia masak pakai apa? Air kencing. Pesawatnya mau terbang pakai apa? Air asin, kencing kuda, dan seterusnya. Jadi nggak usah Anda mengatakan pemberkatan itu dinilai dari materi. Jangan. Yang kita pikirkan sekarang ini, kesibukan Kristen setiap saat membahas Abraham itu hanya hujatan. Anda memulai tadi, anaknya Abraham yang berasal dari dirinya sendiri, Anda katakan sebagai bukan anaknya. Dia anak haram, anak yang dikutuk, anak yang dibuang, ngais-ngais sampah, berasal dari istri yang gundi. Apa masih kurang hujatan kutukan Anda terhadap Abraham? Habis itu Anda mengaku, oh saya diberkati karena saya mengutuk Abraham. Nenekmu kiper 7 turunan. Makanya coba Anda pertanggungjawabkan, dari aspek mana Kristen yang setiap hari Minggu itu salto-salto, cike-cika di dinding, itu apa yang Anda bisa jual di kita bahwa kami sibuk memberkati Abraham? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita lihat?
Coba tunjukkan satu aja dari prosesi Kristen yang bisa mencerminkan pemberkatan terhadap Abraham. Saya ingin tahu, saya rindu ingin melihat Kristen itu ada kegiatan di dalam agamanya yang memberkati Abraham. Silakan. Halo Bang, Assalamualaikum, Bang Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, Bang Jumadi. Oke. Masa iya cuma oleh karena kamu sholat berkati Abraham, lalu Anda sudah mengklaim Anda diberkati dan memberkati Abraham? Cuma Abraham tidak seperti itu mengajarkan arahnya. Abraham tidak seperti itu. Kamu harus lihat bagaimana ketaatan Abraham dalam beriman. Ketaatan itu bukan hanya sekedar dilihat dari sembahyang sojat kurban kerbau, kambing, domba, sapi. Enggak. Anaknya pun dikorbanin. Ya. Apakah ada orang Islam meniru seperti itu sampai sekarang? Kan cuma cerita-cerita masjid doang. Cuma ngadi-ngadi doang. Giliran nanti sholat dia di masjid baru. Iman, dengarkan firman Allah, ketaatan Abraham. Mana ada orang Islam taat seperti itu? Kami ada. Yesus sampai mati. Bahkan mati taat di kayu salib. Ada nggak Muhammad mati di kayu salib sampai taat? Nggak ada. Nenek lo kiper. Itu yang pertama. Yang kedua, Dipersembahkan ke Dewa Molok. gimana Juma, dengerin. Kamu tidak akan mungkin agamamu mayoritas. Nggak mungkin, karena sudah hampir 1400 tahun ya Islam ada. Terlalu lama Juma, terlalu lama. Itu pun sekarang ini kalian terkenal dari dulu. Terkenal karena ya sekarang itu Islam itu karena ada oknum-oknum terorisnya lah, makanya Islam semakin terkenal. Coba kalau di Indonesia dicabut undang-undang penistaan, bebas memberitakan Injil, masuk ke rumah orang bisa mengabarkan Injil, orang Islam semua kabur dan masuk ke Kristenan. Karena kalian menghambat. Gitu cuma jadi diam dulu tolong. Nah, sekarang coba lihat di Papua aja ya. Kalau kalian nggak ngadi-ngadi, pemimpin Papua ketika dia masuk Islam dikirain bagus. Saat disunat dia bilang, ngapa nggak ada so potong-potong punya bosku. Ini kehidupanku, kata dia. Kamu sunat-sunat saya. Akhirnya dia bilang apa? Aku tidak mau lagi Islam karena anuku dipotong. Jadi itu bukan agama yang benar. Itu agama primitif. Itu agama yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Nah, oleh karena itu Zuma, sadarlah, jangan ngotot lagi. Kamu sudah akuin kekristenan hebat. Segi aspek semuanya hebat. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak kamu hebat? Di Indonesia sebenarnya kalau tidak ada hukum-hukum, undang-undang yang melarang mayoritas-minoritas, kita sudah pasti rebut Indonesia ini dari tangan-tangan jahiliyah. Gitu supaya kamu paham. Artinya ngawur ini, udah ngawur ini, berkat yang daripada Yesus itu sampai sekarang menjadi berkat yang sangat luar biasa. Sekarang berkat kalian apa? Dewa Moloknya ngamuk ini. Bang Juma, Dewa Moloknya ngamuk. Silakan naik lagi. Dewa Moloknya ngamuk ini. Apa sih nasinya ayah? Mengumumkan ya, mudah-mudahan sebentar malam jadi ada yang mau bersyahadat. Suara saya kedengaran, Bang? Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, ini ada yang pendekatan juga Bang Juma. Kemarin itu anak-anaknya di sini mulai dari kekatolikan sudah mulai kurang apa ya? Ya, kurang mengenal lah terkait dengan ajarannya dia. Nggak masuk akal. Iya. Insya Allah sebentar malam pukul 10 lah. Pukul 11 di tempatku ada yang
dinarasikan hampir ya. Tinggal menunggu hidayah aja, insya Allah sebentar malam jam 10-an. Amin, 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 insya Allah. Kalau akal berpikir pasti. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh begini Bang Zuma, saya ingin menimpali sebetulnya si framing itu tadi. Seperti katakanlah Brazil atau Amerika yang mempunyai persenjataan yang modern untuk menangani kriminalitas. Itu tidak mampu sampai sekarang mereka menangani kriminalitas, baik di Brazil yang katanya negerinya Yesus itu. Kita bayangkan pencurian orang lewat kalung dirampas dengan seenaknya itu. Mereka dengan persenjataan modern tidak mampu menekan kriminalitas. Sedangkan di Arab apa? Mereka polisinya hanya bawa pentungan. Mereka bisa minimalisir kejahatan, atau negara yang paling aman lah di dunia Arab tuh. Si framing itu membanggakan mereka, mayoritas mereka, tapi gagal untuk membuat keamanan di negara sendiri. Padahal persenjataannya modern ya. Kalau saya bandingkan seperti itu. Begitu Bang Zuma. Iya, kalau kita dasar pijakannya itu tetap mengacu kepada Al-Quran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pada masa sebelum manusia diciptakan aja sudah diperlihatkan bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Sehingga hanya sedikit yang kemudian bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau misalnya mereka mengatakan karena banyak, ya kan lebih duluan. Selisih 600 tahun. Tapi di Indonesia ini kita lihat. Jadi kita jangan terpancing ya. Tema kita ini sekarang adalah Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati. Orang yang memberkati. Yang kita sedang cari ini, orang-orang Kristen ini memberkati Abraham atau tidak? Kalau Islam kan jelas, setiap saat memberkati beliau Abraham. Nah, yang kita ingin tahu dari tadi satu aja. Kita minta satu aja. Bukti Kristen ini secara prosesi agama memberkati Abraham. Diwakilkan oleh saudara framing, ternyata yang muncul dari mulutnya adalah hujatan-hujatan, kutukan-kutukan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kita mau diskusi apa kalau misalnya orang Kristen yang mewakili di sini tidak mampu menunjukkan bukti Kristen memberkati Abraham adalah satu aja sih, nggak usah dua, karena saya yakin sepotong pun tidak ada. Ya, kita tunggu dari saudara framing kalau bisa menunjukkan itu. Silakan saudara framing. Kalau hanya jualan obat, aduh, kasihan. Jangan lari kau. Konteksnya kau ditanya malah jawab lain-lain kau. Konteks Kejadian pasal 12 ya, supaya kamu tahu. Itu Ismail belum ada. Ishak juga belum ada. Ya. Kalau kamu lihat masuk ke pasal 12, 13, 14, ya. Abraham sudah mengeluh kenapa dia tidak punya anak. Ya. Tetapi itu pembicaraannya dengan Sarah. Keturunannya dari Sarah. Kalau kamu lihat pasal 14, 15, 16, diulangin lagi janji itu. Abraham mengeluh, Tuhan, kenapa katanya aku diberi anak? Mana? Aku udah tua. Itulah terakhir keluhan-keluhan dia diperkuatlah dengan keluhan istrinya. Jadi kalau kamu lihat sanadnya itu jelas bahwa sanadnya itu konteks dan anak yang akan diturunkan oleh keluhan-keluhan Abraham itu ke Ishak istrinya Sarah. Sarah istrinya Abraham ke anaknya Ishak. Tetapi karena Sarah ini merasa dia lihat tubuhnya udah tua, udah peot, bahkan dia katakan udah mati haid, udah nggak bisa lagi beranak. Ya, kalau boleh dinilai manusia yang punya pergumulan bisa mengeluh lah. Lalu dia bilanglah sama Abraham, Abraham, ambil itu gundiku. Ya ingat ya cuma ya. Ambil itu gundiku, ambil itu pembantuku. Sekarang yang mengutuk dia gundik, yang mengutuk dia pembantu, saya atau Alkitab?
Alkitab yang ngomong cuma, jangan salah kopro, salah kiper lo. Kamu harus baca teks dan kontekstualnya. Jadi kalau Tuhan bilang, anak pembantumu itu bukan anak yang kujanjikan menjadi anak perjanjian. Anak gundikmu itu kasarnya pembantu cuma, anak gundik ya cuma, anaknya babu cuma. Alkitab yang ngomong bukan saya. Dipentalin sama Roh Kudus. Kenapa dia? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan dulu ya teman-teman. Kenapa kemudian ada cerita itu di dalam sebuah buku yang bukan firman Tuhan? Al-Quran sudah menjelaskan itu. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Tapi jejak daripada kebenaran itu, misalnya kita bisa lihat di dalam catatan Targum oleh seorang rabi yang kemudian terkenal. Kita sering ya, orang-orang yang belajar tentang kaidah-kaidah keagamaan itu, Salomon bin Ishak itu menjelaskan bahwasanya Hagar itu adalah putri seorang raja, bukan budak. Bukan budak. Beliau bukan budak. Justru kalau kita lihat dalam perjanjian lamanya yang mereka pegang, itu si Sarah itu melakukan satu perbuatan budak, tapi nauzubillah min zalik ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnahan seperti itu. Itu diceritakan bahwa si Bunda Sarah itu melakukan poliandri. Dan itu tindakan yang ya tidak manusiawi menurut saya. Tidak manusiawi. Ini ya Gurunda ya. Mana ya? Salomon bin Ishak ya Gurunda ya. Iya betul. Beliau menceritakan bahwasanya Hagar itu bukan ini, bukan budak. Ya, tetapi dia itu adalah putri dari seorang raja. Firaun itu artinya kan raja gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya umat Islam itu tidak mau tertipu dengan kitab terjemah. Di sini ada Dinda Moto, mungkin nanti beliau lebih tahu tentang itu. Nah, kemudian yang dikatakan tadi itu bahwa mandul dan seterusnya. Oke lah, Ishak itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak itu adalah nabi kita umat Islam. Kita imani, kita yakini bahwa beliau adalah Nabiullah. Tetapi yang jadi permasalahan ini adalah kitabnya mereka sendiri, yang ternyata Tuhan meminta bukan anak perjanjian untuk dipersembahkan, tetapi adalah anak tunggal. Anak tunggal yang diminta untuk dilakukan, untuk diambil sebagai persembahan ujian kepada Abraham. Sehingga karena kelabakan maka terjemahan diganti dengan penambahan kata yakni Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu yakni Ishak. Kan menggelikan gitu loh. Hanya orang gila atau orang yang sedikit sedeng yang bisa menerima itu Ishak itu anak tunggal. Tunggal dari apa? Sedangkan Ismail itu adalah anak pertama. Dan kalau kita jujur mengkaji di dalam Bible itu sendiri, perjanjian lama ya, menurut mereka yang sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Di situ kalau kita melihat di dalam Kejadian 21, yang tinggal di Beersheba itu adalah Nabi Ismail. Nah, Beersheba juga mungkin nanti Dinda Moto bisa jelaskan. Beersheba itu artinya 7 sumur kalau nggak salah ya dalam bahasa Ibrani, di mana 7 sumur itu nanti 7 sumur. 7 domba atau apa artinya itu ya teman-teman. Dinda Moto nanti bisa menjelaskan di mana itu artinya sumur di sana ya, itu adalah sumur. Lalu kemudian di Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba, Ismail berada di Beersheba, Abraham berada di Beersheba. Di Kejadian 22 Abraham mempersembahkan di tanah Moria. Mempersembahkan siapa? Anaknya. Setelah kemudian melakukan persembahan kepada Tuhan di tanah Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke ibunya. Dan ternyata betul, Abraham kembali ke Beersheba. Di Kejadian 22 nomor 19. Berarti siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail. Makanya kemudian Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba.
Nah, pada saat kejadian berlanjut, Ishak lahir. Di mana Ishak besar? Dia besar di Hebron. Itu dilihat di dalam Kejadian 23. Jadi jelas anak tunggal yang diminta, bukan anak perjanjian. Kecuali orang gila mengatakan Ishak itu anak tunggal. Tunggal dari mana? Oh, dia tunggal dari Sarah. Emang Sarah yang dimintai anaknya untuk dipersembahkan? Kan bukan. Yang diminta dipersembahkan itu adalah anaknya Abraham. Anak pertamanya Abraham. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak di antara Ismail dan Ishak yang pernah merasakan sebagai anak satu-satunya Abraham itu siapa? Paulus. Jadi kita melihat ya teman-teman, ya, kita melihat bahwasanya saudara Fremi ini tidak mampu, tidak berdaya menunjukkan ke kita bahwa Kristen yang dandutan di hari Minggu itu nyembah kepada manusia bernama Yesus itu tidak bisa menunjukkan satu data pun bahwa kami Kristen berjalan dari rumah ke gereja kami itu untuk memberkati Abraham dengan cara mengambil rebana, goyang pinggul dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa kita temukan. Tapi kalau umat Islam, begitu dia menghadap kepada Tuhan, Allahu Akbar, seketika itu begitu dia membaca surah As-Saffat, mereka kemudian memberkati Abraham alaihissalam. Begitu membaca kemudian surah Ibrahim, mereka disibukkan kemudian untuk memberkati Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ini pembuktian jejak pemberkatan umat Islam kepada baginda Ibrahim alaihissalam itu jelas ada. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bisibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim. Subhanallah. Setiap sholat, setiap ibadah, baca kitab sucinya, umat Islam selalu bermandikan dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Sementara Kristen, wow, siang malam menghujat Abraham alaihissalam. Oke, saudara, ini saya masih kasih kesempatan kepada saudara. Tolong tunjukkan satu prosesi ibadah di dalam Kristen yang membuktikan Kristen itu berhak mendapatkan pemberkatan dari Tuhannya Abraham dengan cara Anda membuktikan Kristen memberkati Abraham. Bisa dilihat, bisa dibuktikan. Silakan. Oke. Doa surah Ibrahim ayat 35 dan 40. Itu mah bukan doa berkatnya Islam kepada Abraham. Yang kalian baca-bacakan itu hanya doanya Abraham, bukan kalian. Surah Ibrahim ayat 35. Itu mah doanya Abraham. Dapat Juma. Jadi kamu terlalu membuat framing untuk kamu melawan si framing yang datang akhirnya dia menerangkan dengan detail, ya Zuma. Kamu salah. Kamu sholat seperti tadi di dalam setiap hari doa-doa Islam. Itu mah doa Abraham. Wih, jawab aja. Ditanya kok nggak jawab orang ini. Apa ini? Jawab aja. Jadi kamu itu ngadi-ngadi, cuma ngadi-ngadi.com. Jawab aja, kau tunjukkan mana pemberkatan pada Abraham. Jawab aja. Kau jawab aja, nggak usah framing kau. Nah, oleh karena itu, kalau kalian bilang kalian memberkati Abraham, dari mana? Orang Abraham kok yang memberkati? Ditanya jawab, mana datamu? Nah, sekarang berkat Abraham dan kami memberkati Abraham adalah ketika kami terima keturunan dari Abraham, mulai dari Ishak,
Ishak, Yakub, Esau. Kami tarik dari Esau sampai kepada keturunan 12 suku Israel. Musa sampai terus mereka sekarang di Israel. Itulah berkat yang digenapkan, diturunkan dalam Galatia pasal 3 ayat 16 tadi. Kami juga tidak bisa doa kami memberkati Abraham sama seperti kamu. Kamu bukan karena membaca doa surah Ibrahim ayat 35 lalu kamu sebut memberkati Abraham, memberkati Abraham. Itu mah doa Abraham. Bagaimana bisa doa Abraham sampai ke kamu? Orang Abraham, orang Israel. Tapi karena kami adalah percaya kepada Yesus, dan dikatakan di dalam Matius pasal 28, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Aku, supaya mereka setia dan taat sampai selamanya. Artinya bahwa kami hanya dapat menerima berkat karena ketika kami menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kalian menerima dari mana? Makanya tadi saya bandingkan, Yesus orang Yahudi. Apakah Muhammad orang Yahudi? Nonsen. Ya, Ismail, kamu bilang, apakah Ismail ada keturunan kepada Muhammad? Nonsen. Apakah Yesus ada keturunan dari Yakub? Yes. Itu silsilahnya sudah jelas. Nah, kamu apa yang kamu bisa percaya dari keimananmu itu cuma? Nah, oleh karena itu, janganlah bertahan dalam segala kebodohan. Kamu berdoa setiap hari, kamu bilang memberkati. Orang itu doa Abraham kok di dalam surah Ibrahim ayat 35. Bagaimana kamu bilang memberkati? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberkati orang-orang yang berbuat perbuatan baik. Ini jelas. Ini jelas ini. Kami umat Islam disibukkan kemudian untuk memberikan berkat kepada beliau. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh kami umat Islam termasuk hamba-hamba yang beriman. Oke? Ini data di kitab suci Islam. Jadi setiap umat Islam mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Subhanallah. Nah, kita minta mana pemberkatan kalian kepada Abraham? Mana? Kita minta dari tadi nih. Anda cuma bisa curhat. Yang kita minta pemberkatan, mana buktikan dalam kehidupan kalian? Oh tidak, kami memberkati keturunannya, itu Yesus. Nenek Lukiper 7 turunan. Keturunan Abraham yang bernama Yesus kalian persembahkan kepada Dewa Molok. Kalian katakan dia harus mati sebagai ganti dosa-dosa kalian. Kalian katakan bahwa Yesus itu adalah anak binatang, anak domba yang harus disembelih di atas tiang salib. Kalian mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk yang membatalkan segala hukum-hukum Tuhannya Abraham. Laknatullah terhadap kalian. Saya minta mana? Anda mengatakan, oh kami ini adalah apa? Pentuhan keturunan Abraham. Nenekmu dari mana yang ngejarkan itu? Oh, pemberkatan kepada Abraham adalah mengimani anaknya dibunuh oleh tentara Romawi, mati di pantai di atas kayu. Itu pemberkatan kalian. Padahal korban yang dijatakan sebagai korban manusia itu hanya untuk Dewa Molok. Tuhannya Abraham tidak pernah minta korban manusia. Ketika kemudian dia minta korban kepada anak tunggalnya yaitu Ismail, itu cuman Tuhan menguji Abraham, menguji ketaatannya.
Kemudian Allah melihat ujiannya itu bahwa Abraham taat menjalankan ujiannya sehingga Tuhan mempersembahkan kurban. Kurbannya Tuhan adalah hewan, kurbannya dewa Molok adalah Yesus. Ayo dong, jangan cuma bisa menari di atas lukamu sendiri. Tunjukkan kebenaran Kristen. Kristen di Indonesia harus Anda banggakan. Anda harus menjadi kebanggaan karena Anda sudah berhadapan dengan Bang Suma. Tunjukkan di hadapan jemaat Kristen di Indonesia bahwa saudara framing di depan Bang Suma sudah memperlihatkan bukti pemberkatan Kristen kepada Abraham dengan menunjukkan bahwa setiap ibadah orang Kristen selalu pakai rok mini, setiap ibadah orang Kristen selalu bernyanyi ria, setiap ibadah Kristen selalu menggunakan alkohol dan seterusnya, selalu pungut perpuluhan. Itulah pemberkatan. Tapi dalilnya mana? Pembenarannya bohong. Mana? Coba buktikan ke kita dong. Ayo. Kalau kita sudah jelas dalilnya salamun ala Ibrahim. Bayangkan berapa banyak umat Islam di Indonesia. 230 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau dia Islam semua, maka Indonesia ini akan bergemuruh dengan berkat terhadap Abraham. Maka Nusantara ini akan diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Indonesia penuh dengan penyembah Yesus, maka Indonesia akan penuh dengan pengutuk Abraham, maka negara ini akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Ketika Indonesia penuh dengan agama Anda, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Tapi ketika Indonesia penuh dengan umat Islam, Indonesia penuh dengan berkat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil, Bung. Saya tidak ngarang. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Hanya umat Islam yang memberkati Abraham. Ketika Indonesia mayoritas Islam, maka mayoritas berkat Tuhan akan datang ke negara ini. Paham ya? Sekarang saya masih kasih kesempatan. Tolong tunjukkan sepotong prosesi ibadah Kristen yang mencerminkan pemberkatan terhadap oknum Abraham alaihissalam. Apakah dengan tidak memotong kulub itu adalah pemberkatan atau seperti apa? Saya minta sepotong aja. Tadi satu Anda tidak sanggup. Sepotong aja kalau ada. Silakan. Panas. Ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 9, saya akan lebih jelaskan lagi. Dalam tajwidnya begini. Jadi mereka yang hidup dari iman mereka yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu di dalam nama Yesus. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat, dan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman Abraham membuktikan bahwa ketika dia menyerahkan anaknya sebagai bukti wujud iman kesetiaan Abraham, maka itulah juga yang diwujudkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dia taat dan setia, mengorbankan dirinya. Bukan mengorbankan seperti sesembahan dewa Allata Al-Uzza, mengelilingi nggak jelas. Karena kami tidak menyembah seperti itu.
Sebab Yesus tidak ada yang mempersembahkan Yesus. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, aku sendiri yang menyerahkan nyawaku dan aku sendiri yang mengambil nyawaku. Dia sendiri yang melakukan itu. Dan tidak ada ritual-ritual sujud melingkari sebuah tempat yang dilakukan oleh Yesus dalam mempersembahkan persembahan dia. Sementara penyembah-penyembah seberang, penyembah Molok, itu ritualnya jelas. Mereka berkeliling-keliling, mereka melempar batu, mereka membotaki rambut. Dan itulah ritual-ritual penyembahan dewa Molok. Nah, itulah sebabnya sekarang siapa yang menjadi penyembah ritual-ritual dewa Molok? Mari silakan. Ritualnya yang harus dilihat, bukan siapa orangnya. Karena ritual itu adalah contoh dari setiap iman mereka. Jadi kalau kalian sudah pergi ke tempat di sana nun jauh sebagai sentral ritual kalian, kalian datang ke Indonesia akan memotong korban, tapi kita tidak tahu korban itu untuk siapa. Apakah korban itu kepada Yahweh Elohim Israel, ataukah kepada dewa Molok yang menjadi sesembahan alat Ta'aluza? Jawab itu cuma biar kamu paham seperti apa sebenarnya dalam hal ritual-ritual penyembahan kalian. Silakan. Oke, teman-teman, saya rasa teman kita Kristen ini sudah tidak mampu ya. Saya cuma minta data sepotong aja, tapi ternyata dia nggak mampu membuktikan bahwa data Kejadian 12:3 itu siapa yang memberkati, siapa yang mengutuk. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka dari mengutuk Abraham. Ya, kita membuktikan itu. Nah, sementara saya sudah membacakan salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Pemberkatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu tidak bisa kemudian dibantah. Kita sibuk memberikan pemberkatan kepada Abraham. Dalilnya, siapa yang memberkati engkau Abraham? Jawabannya Islam. Siapa yang mengutuk engkau Abraham? Jawabannya Kristen. Jadi, mau kayak mana lagi? Dia mengatakan, oh tadi membaca kitab Kejadian, dia katakan, saya membaca sanad. Nah, tuh. Inilah bukti orang dikutuk. Nggak ngerti sanad. Dia membaca lagi mantra-mantra, saya begini tajwidnya katanya. Tidak ngerti tajwid. Ditertawakan sama anak TK Islam. Ini bukti apa? Kutuk. Orang yang dikutuk itu otaknya nggak berfungsi. Orang yang dikutuk itu malunya tidak ada. Tidak bisa membuktikan. Sepotong, kita kurangi lagi. Seperempatnya coba, seperempat dari ibadah Kristen yang memberkati Abraham itu kalau ada. Seperempat aja. Atau 0,1 kalau ada deh. Ya. Di dalam prosesi ibadah Kristen yang memberkati Abraham itu apa? Ingat ya, saya kasih kisi-kisi. Yesus itu menurut silsilahnya dia adalah anak Abraham. Kalian dibunuh oleh tentara Romawi yang tanpa dasar perintah Tuhannya. Lalu kemudian kalian imani, itu adalah persembahan kepada Theos. Tetapi Theos yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah kemudian meminta darah manusia, malah akan menghukum siapapun yang mempersembahkan darah manusia, karena darah manusia itu hanya layak dipersembahkan kepada dewa Molok. Di Islam tidak ada kemudian prosesi ibadah dengan darah manusia, apalagi membunuh manusia untuk dituhankan. Hanya ada di Anda. Celakanya yang Anda korbankan itu keturunan Abraham. Maka siapa yang mengutuk Abraham di sini? Siapa yang mempersembahkan anak Abraham kepada dewa Molok di sini? Kristen. Ya. Jadi sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa menghadapi saya. Mohon maaf, saya harus sombong. Saya harus sombong kepada Kristen khususnya di Indonesia. Belum lahir orang Kristen yang bisa melawan Bang Suma dalam proses penginjilan yang benar. Saya minta Anda paparkan sebagai anak Theos, paparkan ke saya bukti akurat Kristen anak-anak Theos ini betul memberkati Abraham dalam sesi keagamaan. Ternyata Anda tidak sanggup kemudian untuk menunjukkan itu. Secuil pun. Secuil pun. Tidak ada.
Lalu apa yang diharapkan dari Anda? Untuk sebagai teman, sebagai saudara, sementara kehidupan Anda ternyata adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena gini, siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Anda ternyata mengutuk Abraham. Berarti Anda adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Mau Anda petantang, petenteng, menghujat, menghina, menista, mengatai-ngatai Islam, prosesi ibadahnya seperti ini, seperti itu, Anda tidak bisa terlepas dari kutukan Tuhan. Kenapa? Anda tidak bisa membuktikan kalau Anda memberkati Abraham. Yang ada Anda hanya menghujat dan menistakan keturunan Abraham. Coba Anda tengok kitab saudara. Mulai dari keturunan Abraham, semua kena dampak kutukan. Daud, semua kena, Salomo, semua kena kutukan dalam hinaan dan nistaan dalam kitab saudara. Dan itu Anda aminkan. Kutukan demi kutukan terjadi terhadap keturunan Abraham dalam kitab saudara, dan Anda jadikan itu sebagai kitab, dan itu cerminan iman saudara. Maka saya minta, please, tapi Anda tidak akan mampu. Saya minta secuil pun Anda tidak akan mampu. Tidak akan pernah mampu. Ya, inilah saudara-saudara ya. Tidak ada seorang Kristen pun yang mampu membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang diberkati berdasarkan janji Tuhan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan ternyata umat Islam siang dan malam memberkati. Siapa yang mengutuk? Kristen. Kalau Anda tidak percaya atau Anda kurang yakin, tolong kasih saya data. Di mana pemberkatan kepada Abraham yang ada di dalam prosesi agama Kristen? Kalau ada satu saja, saya sekali lagi berhenti menjadi apologet, channel saya akan saya tutup. Luar biasa bukan? Maka Kristen Indonesia akan dengan santai melenggang memurtadkan umat-umat Islam, karena Bang Sumo sudah berhenti jadi apologet, karena saudara ke framing mampu menunjukkan satu bukti dalam prosesi agama Kristen pemberkatan terhadap Abraham. Bayangkan itu. Kalian akan melenggang dengan enaknya karena Bang Suma sudah tidak ada lagi di dunia sosial, di medsos untuk membantah kalian agar tidak memurtadkan umat Islam. Betapa hebatnya sayembara yang saya lakukan. Tapi kalaupun ada itu pasti bohong. Silakan. Pak terangkanlah, saya aja yang jawab ya Pak. Iya, ini jawabannya. Mari kita dengar lagunya. Lihat nih lagunya. Pak. Ini lagunya Jum. Pak terangkan, saya aja yang jawab, boleh nggak Pak? Tar dulu. Habis ini baru jawab. Oke, siap. Ini lagunya Jum. Mempunyai anak sekali kenak mana, engkau anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, anak dikelankan. Anak Abraham mempunyai sekali anak-anak, engkau juga. Mari puji Tuhan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Udah Jom. Jadi kalau kamu bilang tidak ada, dari kecil kita udah diajari bagaimana memberkati Abraham. Bahkan nama Abraham pun kita nyanyi-nyanyikan. Cuma Abraham, kita ini keturunannya, kita nyanyikan itu. Kalau kamu mah cuma doa-doa doang, nggak bersemangat. Itu pun kalau pas lagi sholat, ingat-ingat aja. Dan itu pun hanya kata-kata Abraham kalian ikuti, tapi dari kalian tidak ada. Ya, jadi kami sudah jelas bahwa teman-teman ada yang mendengarkan tadi pemberkatan kepada Abraham dari lagunya mereka. Nggak ada. Yang ada goyang kanan, goyang kiri. Goyang kanan, goyang kiri, puji kepada Theos. Itu yang kita dengarkan. Nggak ada pemberkatan kepada Abraham. Silakan teman saya lanjut. Silakan. Saya lanjutin teman saya. Pak terangkan. Aduh, saya lanjutin Pak, ya. sudah putus asa, nggak bisa Pak, lagi. Saya terangkan. Ya. Silakan.
Saya cuma mau ngomong begini, sebelum kan Allah Ibrahim. Nah, kalau nggak ada Quran, orang Israel sampai abad 6 kenalnya Abraham apa Ibrahim? Bagus. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan bagus. Pertanyaan itu yang jawab. Tunggu. Andaikan tidak ada Al-Quran, Kristen Indonesia bingung mau tulis apa nama Abraham itu ke Indonesia, bahasa Indonesia. Abraham. Oh enggak. Coba Anda tulis. Lihat kitab saudara. Di kitab saudara, di kitab saudara yang tertulis di kitab saudara. Dengarkan. Anda tadi dengarkan. Saya sudah mempermalukan agama Anda dari tadi. Anda harusnya membela, bukan justru kayak gini. Coba Anda lihat di kitab saudara. Ayo sekarang sebelum yang tertulis Abraham atau Ibrahim? Sebelum ada Al-Quran sampai abad 6, yang orang kenal Abraham apa Ibrahim? Itu doang. Jadi nggak dengarkan saya. Sekarang Al-Quran menjelaskan Ibrahim. Terus apa hubungannya dengan tema kita? Tahu 12 suku Israel apa aja? Al-Quran tidak menjelaskan nama sukunya. Islam kenal sunat, Quran kenal sunat. Terus apa masalahnya dengan tema ini? Iya, sekarang mengenai berkat Abraham kita lihat yang di kutub. Mana enggak yang kita minta? Kita minta coba buktikan di Kristen itu ada pemberkatan terhadap Abraham dari agamamu mana? Tuhan udah cukup. Bung, dalilnya Kejadian 12. Dengarkan. Dari Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Coba saya mau lihat di dalam prosesi agama Kristen pemberkatan terhadap Abraham itu mana coba? Islam dari tahun 1948. Apa ini? Apa ini? Jawab lain kamu ini. Apa? Ada kita. Yang saya tanya Kristen memberkati umatnya. Yang saya tanya Kristen, pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Umatnya bukan Kristen suruh ngeberkati. Yang saya tanya pemberkatan Kristen kepada Abraham mana? Kagak ada karena Tuhannya maha. Oh, nggak ada. Turun yang waras kenapa sih kasihan terangkan ini yang dikenali terangkan 16 soal kamu itu pahlawan ternyata pahlawannya kayak gini. Sebelum ada Allah Mekah kita kan ada 10 kita abad keempat, padahal banyak yang hilang di situ sisipan kau tuh. Sebelum ada Allah Mekah, kodeks genetik saja abad keempat hilang ada kamu. Kau nggak pintar, turun aja. Kau nggak pintar. Turun. Lembaga Kitab Indonesia menuliskan Ibrahim bukan Abraham. Orang kok bangga benar. Colongan. Jadi nyolong Yahudi. Kau nggak kenal nabi-nabi. Tanpa nyolong kitab Yahudi, kau nggak kenal nabi-nabi. Sekarang jawab dulu. Kodeks aja nggak ada kamu di dalam abad keempat Markus 16 sekian banyak yang hilang. Temanya itu adalah agama mana yang memberkati Ibrahim? Agama mana yang memberkati? Agama mana yang mengutuk? Ini yang sedang kita bahas. Bukan jawab sekiranya mau jawab. Silakan Dinda, silakan. Anehnya orang menjawab malah ngerocos terus. Yang waras sedikit kenapa naik? Kenapa sih oten-oten pada begini semua kelakuannya? Heran saya. Putus asa. Udah nyolong, nggak tahu malu. Kalau nggak nyolong kitab Yahudi, kau nggak kenal nabi-nabi. Hanya kenal sirah nabawiyah Yesus. Nggak kenal. Mereka nyolong, dasar mereka nyolong. Mereka nyolong tapi cuman sejarah doang, nggak diikuti gitu loh. Disuruh makan di perjanjian lama dikatakan jangan makan babi, mereka makan gitu. Oke. Ganti tema. Silakan Dinda Moto dulu. Sama Dinda Moto dulu. Silakan Dinda. Sikat Bang Moto. Al-Quran. Silakan. Sabar. Bentar dulu Bang Moto dulu. Reming udah nangis tuh. Bentar Bang Moto dulu. Apakah Al-Quran kitab Sebentar. colongan atau Alkitab Kristen? Silakan. Tuyul. Udah kau. Dalam Tuyul. Lanjut Ustaz. Silakan Dina. Iya.
di dalam Galatia 3:13 yang biasa kita sudah sering bahas ya. Saya akan mereview sedikit. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jika kita ke bawah sedikit, makanya tadi frame itu ngambil itu cuma sedikit. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Perhatikan, terangkan. Jadi gini, ini adalah framingan, sekali lagi, framingan Saul Tarsus terhadap Abraham dan Yesus. Karena yang pertama, Abraham tidak pernah sama sekali mengajarkan bahwa cara untuk berkat atau masuk ke dalam berkatnya Abraham, ya, Abraham alaihissalam, itu harus dirimu menjadi terkutuk dan mati di tiang salib. Itu yang pertama. Yesus tidak pernah sama sekali, ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan bahwa saya adalah gini, saya untuk mencapai berkatnya Abraham harus mati terkutuk di tiang salib. Itu nggak pernah. Ini bisa kita hanya temukan narasi-narasi ini adalah dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan sayangnya Yesus ini belum pernah ketemu Saul Tarsus sehingga tidak bisa mengkonfirmasi terhadap kebenaran ini. Itu kurang lebih abang semua. Monggo dilanjutkan. Oke, jadi saya jawab dulu begini. Kios, motor begini. Nah, dengar. Jadi kalau kamu mengkaji dari situ, saya juga bisa mengkaji